Baik, selamat sore RKN Media dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tokoh dari Batam, ya, khususnya Bapak Gerisman Ahmad, perwakilan dari kerabat masyarakat adat Tempatan, disingkat Kramat, ya, Pulau Rempang, ya, Pulau Batam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Ya. Boleh diceritakan kedatangan di Jakarta dalam rangka apa dan apa yang hendak disampaikan? Ya. Kami datang ke Jakarta setelah ada isu bahwa ada satu mega proyek, yakni PT Makmur Elok Graha yang akan membangun dan pengembangan di Pulau Rempang itu sendiri. Jadi dengan ada isu itu, karena kami merasa bahwa kampung dan penduduk di situ rupanya tidak terdaftar bang di Jakarta ini. Jadi di bulan Juni tanggal 16 di waktu itu ya kita berangkat, kemudian kita mendatangi Komnas HAM, kemudian DPR RI, kita diterima oleh Komisi 2 dari fraksi PKB dan DPD RI. Di DPR RI yang menerima kami Ibu Juwita Ratnasari dan Pak Yanuar. Kemudian di Yanuar Prihatin. Ya, Prihatin. Kemudian DPD RI kita diterima oleh Pak Nono Sempono dari Dapil Ambon, Wakil Ketua DPD RI. ya. Kemudian Pak Philip dari Papua dan Pak Darmansah dari Bangka Belitung ya. Tapi yang kami sayangkan di waktu itu tidak ada satupun DPR RI maupun DPD RI dari Dapil Kepri itu yang mendampingi kami, yang mengantar dan menerima kami seperti itu. Ya. Nah, ini kan udah sekian generasi menempati wilayah itu misalnya. Apa yang dirasakan ketika nanti pemerintah memindahkan atau relokasi Bapak dan warga sekitar? Ya, pada intinya nih bang, kita tetap menolak ya. Ini karena menyangkut saya bilang marwah, harkat martabat orang Melayu itu sendiri, karena ini adalah bentuk kampung sejarah ya. Seperti saya sampaikan tadi, dari tahun 1834 kalau sampai sekarang sudah 189 tahun, hampir 2 abad. Bukan dalam artian seluruh kampung ini dalam artian tidak boleh direlokasi ya. Dalam artian kalau memang tadi ada rumahnya sedikit, yang ini lebih banyak, kita geser yang lebih banyak ini demi untuk pengembangan Pulau Rempang itu juga bisa berjalan. Kita tidak kaku dan kita membuka diri dengan catatan dari pemerintah, dari perusahaan dan masyarakat bisa duduk bersama secara musyawarah mufakat. Ini belum dilakukan sampai hari ini. Jadi sejauh ini pemerintah belum melakukan komunikasi dengan warga sebagai pemilik hak ulayat dari tanah itu, wilayah belum itu. Bang, belum ada. Bahkan di hari kemarin itu tanpa sosialisasi juga mereka datang mengukur ini. Ada sebagian dari Ditpam Batam, ada dari kepolisian ya. Jadi karena tidak ada sosialisasi, maka di hari kemarin itu warga menutup akses jalan jembatan 4 itu, ada di videonya yang sudah beredar itu, karena tidak ada sosialisasinya. Jadi warga khawatir kampung dan kebun-kebun mereka sebagai penunjang ekonomi di luar kampung menjadi hilang. Di sini saya dengar meminta ada bantuan dari tim hukum. Ya. Jadi kami sangat bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian terima kasih dengan bapak-bapak dan teman-teman kita mendapat
kuasa hukum, ya bantuan hukum dari Pak Alpon, Pak Petrus beserta teman-teman. Karena terus terang sampai hari ini, hari Minggu saya ke Jakarta, saya masih disurati lagi surat pemanggilan dari Kapolresta, dari Polda saya 3 kali, kemudian menurun pula ke Polresta. Saya khawatir, keluarga saya khawatir, mereka tadi seperti dari intimidasi sampai mengarah kriminalisasi. Jadi keluarga besar saya khawatir kenapa saya tadi yang menjadi ketua di Keramat ini, kemudian saya juga yang dituakan, yang bisa menyuarakan ini. Seperti itu. Ya. Nah, saya melihat ada surat juga kepada Presiden Jokowi. Ya. Apa yang ingin disampaikan pada Presiden? Ya, yang kami sampaikan kembali lagi Bang, kita kemas dalam buku ya ke Presiden, bahwa kita sudah menempati kampung-kampung di sana hampir 2 abad. Kemudian kita berharap program Pak Presiden sertifikat hak milik untuk warga ini ya, khususnya kami di Rempang Galang dapat pelayanan itu. Kemudian kita juga mendukung tentang pembangunan Pulau Rempang itu sendiri, tapi kearifan lokal kami ini tidak hilang gitu. Ya. Jadi intinya tidak juga menghambat program pembangunan, tapi pemerintah dan pemangku kebijakan memperhatikan hak-hak kearifan lokal yang oleh masyarakat. Seperti itu. Ya. Nah, apa langkah yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah? Dihentikan atau seperti apa? Ya, kembali lagi Bang, dengan cara-cara kekerasan ya, dengan cara-cara umpama tadi intimidasi ya. Abang tahu sendiri bahwa keluarga besar saya di sana itu mereka orang kampung, sangat minim tentang hukum, minim wawasan. Dengan ada surat-surat pemanggilan itu sampai mereka ada yang seperti ketakutan gitu. Jadi saya berharap dari pihak-pihak yang terkait ya, institusi penegak hukum memberhentikan itu. Kami berharap ada ini semacam dialog mediasi yang tingkatnya nanti tingkat nasional. Apakah nanti ada yang ditugaskan dari pusat ini dari Jakarta ke sana, ataupun kita ke Jakarta sama-sama biar hal ini bisa berjalan lancar, warga tidak merasa ketakutan lagi. Baik, RKN dimanapun berada, kita baru saja berdialog dengan Bapak Gerisman Ahmad, perwakilan dari kerabat masyarakat adat tempatan Keramat Pulau Rempang, Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan beberapa catatan tadi meminta kepada Presiden Joko Widodo, para DPR RI, DPD RI, dan pemangku kepentingan, terutama juga penegak hukum, untuk menghentikan dan mengajak dialog dengan perwakilan warga yang dipimpin oleh Bapak Gerisman Ahmad. Mungkin ada pernyataan terakhir yang dihimbau kepada terakhir kita tadi Bang, dari keluarga besar saya nih dari 16 kampung, berkisar penduduknya 10.000 jiwa. Kemudian luasan Pulau Rempang ya, setelah diukur dari pemerintah ya, apakah itu dari BPN, katanya ya berkisar 17.000 hektar. Yang kita minta dari 16 kampung ini mungkin 10% atau di bawah 10%. Itulah sekali lagi kami mohonlah bagi pemangku kekuasaan ini, daerah bahkan sampai ke pusat, terutama harapan kami paling besar kepada Bapak Presiden dapat menyelesaikan ini secara baik dan kondusif. Baik Bapak Ibu rekan RKN dimanapun berada, demikian harapan dan aspirasi yang disampaikan Bapak Gerisman Ahmad. Kiranya Presiden dan DPR dan pemangku kepentingan memperhatikan terutama hak warga negara, terutama yang berada di Pulau Rempang. Semoga ada kebijakan yang terbaik untuk masyarakat setempat dan juga untuk warga masyarakat pada umumnya di Kepulauan Riau. Saya kira terima kasih Bapak Gerisman. Baik. Terima kasih.